Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa ladhi wa duriyati sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Untuk semua yang ikut ngaji malam hari ini, qabul semua hajat, semoga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan semua rizkinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Li khamsatun udfi biha haral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha haral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha haral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha haral waba'il khatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Wasiyatul Mustafa, yang malam hari ini spesial disupport oleh Warung Setik. Maka malam hari ini Setiks Lovers, kita akan bersama-sama ngaji bersama Warung Setik. Yang belum tahu Warung Setik, ada di 21 kota dan ada di 82 cabang seluruh Indonesia. Dijamin halal. Punya Mas Jody sama Mbak Ani. Juga ada penasihatnya Ustadz Yusuf Mansur, guru kita itu. Oke, kita ngaji lanjutan kitab Wasiyatul Mustafa. Nanti setelah 30 menit seperti biasa kita akan ada tanya jawab. Saya bertanya, kamu menjawab. Walik. Ya, kita lanjut pengajian kita. Yang besok mau cari buka puasa atau sahur bisa GoFood melalui Warung Setik. Yang jelas berbukalah dengan yang halal, karena yang manis belum tentu mau dihalalin. Betul saya? Jomblo saya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fis shaum. Faslun utawi iki fasal, iki iku fasal fis saumi. Faslun utawi iki fasal iku fis saumi, nerangake bab puasa. Qala alaihi salatu wassalam. Qala ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wajtana bal harama fihi wal buhtana radiya anhur rahmanu wa aujaba lahul janan. Man sing sapa wonge soma kang poso sapa man ing Ramadan, ing wulan Ramadan, wajtana balan ngedohi sapa wong al harama ing barang kang haram fihi ing dalem wulan Ramadan, wal buhtana lan guneman goroh, radiya mongko paring karidonan anhu saking wong sapa ar-rahmanu Allah kang maha welas, wa aujabalana tepake sapa Allah lahu maring wong aljanana ing swarga. Saya ulangi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini ya, barang siapa shoma Ramadana, berpuasa bulan Ramadan, wajtana bal haram, dan menjauhi perkara-perkara yang haram, barang-barang yang haram, fihi di dalam bulan Ramadan,
wal buhtana, dan menjauhi omongan-omongan bohong, radiya anhur rahmanu, maka Allah akan memberikan ridho kepada man, wa aujabalahul janan, dan mewajibkan kepada orang tersebut untuk masuk ke dalam surganya Allah. Subhanallah. Hadis ini dalam kitab Wasyiatul Mustafa Faslun fis Shaum ini menerangkan, yang pertama, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, seperti kita hari ini puasa di bulan Ramadan, masih puasa kan? Ya. Berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian selain puasa, dia juga ijtanabal haram. Dia menjauhi hal-hal yang haram. Ya semuanya lah, perkara-perkara haram, makanan-makanan haram. Makanya kalau makan halal ya warung steak insya Allah dijamin halal. Halal ya bro ya? Halal 100% halalan thayyibah. Jadi yang paling gemar makan warung steak adalah Mas Atkia. Jadi puasa di bulan Ramadan, kemudian wajtanabal haram, menjauhi perkara-perkara yang haram. Perkara yang haram dia pemahamannya banyak ya. Bisa perbuatan yang haram, bisa makanan yang haram, dan lain sebagainya. Jadi yang sering saya sampaikan kepada kalian, puasa itu kan dalam bahasa Arabnya disebut as-shaum. As-shaum itu kan maknanya al-imsak. Al-imsak itu artinya ngeker, kata orang Jawa. Dalam bahasa Indonesianya apa? Mencegah. Mencegah. Menahan diri. Menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka di bulan puasa itu kalau nggak bisa baik-baik banget, minimal ora bosok-bosok banget. Apa nih gue? Amale dan perbuatannya. Kalau memang tidak bisa berbuat baik banget, ora iso tumindak apik-apik banget, tidak bisa melakukan yang baik-baik banget, minimal tidak bosok-bosok banget. Makanya di bulan Ramadan itu kemudian dikasih iming-iming oleh Allah. Barang siapa mau melakukan sebuah kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala dari kebaikan itu 1000 kali lipat dibanding bulan di luar Ramadan. Jadilah Mbak Ani karo Mbak Jodi kuwi menehi aku setik siji ning bulan Ramadan, warung setik. Kuwi padha karo aku menehi 1000. Wow, kuwi dadi dalil to kuwi. Sesuk menehi Gusti pas bulan Ramadan wae ya ta. Menehi pisan padha karo menehi ping 1000. Sedekah 1000, saya kuwi padha karo sedekah 1000 kali lipat. 1000 ping 1000 berarti bro, 1 juta. Wow. Dadi besok THR saya tak kei 1000. Dadi padha karo tak THR 1 juta. Kowe lah tak kei THR 1 juta saya. Berarti gue pada tak kayak THR 1 miliar saya 1000 juta lah 1 miliar toh. Wah, gampang. So Andre pesek 1 jutaan 1 miliar ini. Loh, karena emang perbuatan baik di bulan Ramadan itu dilipat gandakan 1000 kali lipat. Itu loh. Sedekah sekali di bulan Ramadan itu sama dengan sedekah 1000 kali di luar bulan Ramadan. Apalagi kalau kemudian kita hari ini di malam-malam ganjil seperti ini, malam Lailatul Qadar, malam 23 ya. Kalau orang berbuat baik di malam Lailatul Qadar itu kan dia sama halnya berbuat baik di 1000 bulan yang lainnya. Jadi kalau hari ini saya ngaji sama warung steak, kebaikan saya untuk warung steak ini sama halnya saya mendapatkan 1000 kali lipat plus 1000 bulan. Wih, urung ana Mas Jodiwi. Coba, keren kan? Tapi sebaliknya ada orang bertanya sama saya begini, Abah, kalau orang berbuat baik itu kan dilipat gandakan 1000 kali lipat. Bagaimana dengan orang berbuat jelek? Lah ini yang sering orang lupa. Tado afatis sayyiat kama tado afatil hasanat. Berlipat gandanya keburukan itu sama dengan berlipat gandanya kebaikan. Jadi kalau orang berbuat baik itu pahalanya 1000 kali lipat. Orang berbuat maksiat dosanya juga 1000 kali lipat. Wih, rungokno saya. Kowe nggodani cewek ning dalan ping pisan, saya kuwi padha karo nggodani cewek ping 1000, modar kowe. Ayo kowe. Hati-hati loh, saya. Kowe ngelsi ping pisan padha karo ngelsi ping 1000, saya. Hati-hati. Mila ngapa bocah-bocah sarkem takon tutup wae, mbak-mbak sarkem tutup wae. Lah napa mbah kowe nglonde pisan padha karo nglonde ping 1000 aku. Alhamdulillah ini. Ya masih ada beberapa yang ada di sarkem. Ya karena bab kahanan nggak bisa pulang dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan Gus Miftah ada rezeki bisa menyantuni mbok-mbok muni kono saya. Jadi gitu ya, orang kalau berbuat baik itu dilipat gandakan 1000 kali lipat. Orang berbuat jelek juga sama. Makanya kita harus ijtanabal haram, menjauhi yang haram fihi di dalam bulan Ramadan ini. Maka
bulan Ramadan ini uniknya begini, sesuatu yang boleh dilakukan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan itu jangan dilakukan di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan itu boleh dilakukan, tapi kalau di bulan Ramadan jangan. Contohnya begini, kita misui uang, misuhi bahasa Indonesia apa ya? Memaki. Kita dimaki-maki oleh orang di luar bulan Ramadan, bales gantian memaki boleh apa enggak? Boleh saya. Jadi orang ngomongan aku, Miftah, bajigur nih. Tak jawab, kue ya bajigur, itu boleh. Asalkan makiannya sama, bunyinya sama, banternya juga sama. Yang nggak boleh itu kalau kita dimaki bajigur, jawabnya bajingan. Nah, itu nggak boleh. Nah, jadi bajigur itu boleh. Itu namanya kisos. Tapi kalau di bulan Ramadan, ketika kita dimaki sama orang, itu nggak boleh balas. Oh, bajigur gitu, disuruh jawab, sorry, saya sedang berpuasa. Kamu dipukul sama orang, gantian balas mukul, itu boleh apa enggak? Boleh. Asalkan pukulannya sama, kerasnya sama, yang dipukul bagiannya sama. Diantem das, balesin das, diantem motong, balesin motong, digajul, balesin gajul. Kalau di bulan Ramadan kita dipukul sama orang, disuruh jawab, wah, jawab, sorry, saya sedang berpuasa. Balasnya kapan? Barbuko. Yora, malah balasnya barbuko. Jadi kita jangan balas. Karena apa? Supaya kemudian kita terbiasa untuk melakukan perbuatan baik. Maka harus ijtanabal haram fihi. Harus menjauhi perkara-perkara yang haram di bulan Ramadan ini. Oh no, milo kayak santri mulai meninggalkan gosop. Santri yang gosop toh. Sing digosop sarung, sandal no mending sempak digosop. Lah ukurannya rapas, ndalah sing digosop panuwen. Nular kabeh. Jadi menjauhi perkara-perkara haram seperti itu ya. Wal butana, dan jangan ngomong bohong. Ini yang agak susah ini. Jadi kalau orang itu meninggalkan ngomong bohong, meninggalkan perkara yang haram di bulan Ramadan ini, radiya anhur rahman, maka Allah itu akan memberikan ridho. Wa aujabalahul jannah, dan Allah mewajibkan dirinya masuk surga. Masya Allah. Jadi awake dhewe golek surga gampang banget cah tenan wis. Kowe pengajian nyponsori Gus Miftah kaya warung setik wis surga lho, tenan. Mbak Ani telat kok. Besok kata awal Mbak Ani, kuwi tengah-tengah Ramadan baru ngomong. Gila ya. Kuwi ana sing ngomong setiknya murah. Iya, murah tapi bermutu. Murah boleh tapi jangan murahan. Jadi, orang itu pengen masuk surga, kemudian pengen mendapatkan ridhonya dan kasih sayangnya Allah, itu ternyata cuma berpuasa di bulan Ramadan dengan cara menghindari perkara-perkara yang haram dan menghindari omongan-omongan yang goroh. Termasuk omongan-omongan goroh itu omongan-omongan yang tidak penting, omongan-omongan yang tidak perlu. Maka mohon maaf, bulan puasa itu kenapa orang berpuasa itu mulutnya bau? Ngapa wong poso cangkeme mambu? Supaya oke menengi. Makanya dulu ketika ada orang teriak-teriak tutup rumah makan di bulan Ramadan, itu saya nggak setuju. Bulan Ramadan itu kenapa orang berpuasa mulutnya bau? Karena supaya yang ditutup itu mulutnya, cangkeme, dudu rumah makane. Lah rumah makan yo ana sing ora poso mergo head, ana rumah orang makan mergo nifas, ada yang bekerja di ojol dan lain sebagainya. Mereka buka rumah makan aku nggak urusan. Urusannya dewe-dewe kok. Ingat ya, orang berpuasa itu kenapa haus, lapar, dahaga? Supaya kemudian kita bisa merasakan penderitaan orang miskin ketika menahan kelaparan. Tersinggung hanya gara-gara rumah makan yang buka, berarti kita harusnya malu dengan orang miskin. Kenapa? Orang miskin itu setiap hari lewat di depan rumah makan sepanjang tahun dan dia tidak minta untuk ditutup. Artinya apa? Kalau kemudian kita hari ini berpuasa, banyak rumah makan yang buka, saya nggak ada urusan. Karena saya puasa tidak minta untuk dihormati. Kenapa? Karena puasa saya untuk Allah. Kalau ada orang lain menghormati karena puasa saya, urusan mereka. Tapi saya tidak minta dihormati. Makanya dulu tahun kemarin ketika Mas Deddy Corbuzier masih belum masuk Islam, saya pernah datang ke rumahnya dengan membawa makanan ke rumahnya dalam keadaan berpuasa. Ketika saya ditanya sama Deddy Corbuzier, kan lu puasa, kenapa bawain gua makanan orang yang tidak berpuasa? Ini adalah akhlaknya Rasulullah. Jadi jangan saja. Jadi kalau ada orang makan buka, bagi saya maafi muskilah, gak ada masalah. Karena bagi saya yang harus ditutup bulan Ramadan itu bukan rumah makannya, tapi cangkemnya. Milo ngopo wong poso cangkemnya mambu, supaya kita lebih banyak diamnya. Kan ngono pemahaman. Wong poso cangkemnya mambu supaya banyak diamnya. Maka dikatakan asumtu hikmatun, diam itu adalah hikmah, diam itu adalah emas. Nah, maka besok para suami kalau mendekati lebaran, istrinya minta emas, gampang disuruh diam.
Waktu adalah uang. Makanya kalau istrinya minta uang dikasih waktu. Ngono sek beres. Kowe ra nampa THR-an kaya warung setik kok sek. Walau warung setik THR-an to, Lik? THR. THR. Wi Mas Jody, karyawanmu njaluk THR. Oke ya. Jadi bulan puasa ini baru satu hadis. Nanti kita akan baca 2 atau 3 hadis. Orang berpuasa meninggalkan yang haram, tidak ngomong yang goroh, tidak ngomong yang bohong, jujur, maka dia akan mendapatkan 2, ridhonya Allah dan diwajibkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut hadisnya. Wah, keren nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, man ajba'a Ramadan bisitin min Syawal kataballahu lahu shaumad dahri kulli. Nah, ini bagi yang bertanya tentang dalil puasa Syawal, ya, tentang dalil puasa Syawal. Ya Ali, doh Ali, man sapa wonge, sing sapa wonge, adba'a nyambung sapa wong Ramadana ing wulan Ramadan, bisitin kelawan 6 dina min Syawal saking wulan Syawal, kataba mongko nyatet sapa Allah Gusti Allah lahu kedue wong soma ing puasa ad-dahri setahun kulih. Ad-dahri kulih setahun penuh. Jadi barang siapa berpuasa 6 hari di bulan Syawal, menyambung bulan puasa bulan Ramadan dengan 6 hari di bulan Syawal, kataballahu lahu shaumad dahri kulli, maka Allah mencatatnya seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. Nah, mulainya kapan? Tanggal 2 Syawal. Karena kalau Anda berpuasa di tanggal 1 Syawal itu hukumnya haram. Karena hari Idul Fitri dan Idul Adha itu ada diharamkan. Yang diharamkan berpuasa itu kapan toh? Idul Fitri, kemudian Idul Adha, dan 3 hari setelah hari raya Idul Adha yang disebut dengan hari Tasyrik, itu haram. Lah kalau bulan Syawal pengen nyambung puasa, dilanjutkan Ramadan, hari pertama kita ikut lebaran, karena hari itu kita ahalallahu fihi to'am, kita dihalalkan untuk makan, wa harrama alaihi siyam, dan diharamkan ketika hari itu berpuasa. Hari kedua sudah nyambung puasa. Lah karena saya puasa Daud sepanjang tahun, saya biasanya hari kedua hari Idul Fitri itu sudah mulai puasa Daud. Puasa Daud yang saya lakukan di bulan Syawal. Jadi saya dapat pahala puasa Daud, dapat pahala puasa Syawal. Boleh langsung 6 hari, boleh diseling-seling. Yang penting bulan Syawal. Karena saya Daud biasanya tanggal 2 saya puasa, tanggal 3 enggak, tanggal 4 saya puasa. Itu puasa Daud di bulan Syawal. Jadi karena saya sudah melakukan rutinitas puasa Daud sepanjang tahun, termasuk bulan Ramadan saya juga Daud. Lumayan tau, sedina puasa sedina ora. Bosok Miftah yo ora kok ya. Jadi paham ya? Kalau puasa Syawal disambung dari bulan Ramadan, dia mendapatkan pahala seperti orang berpuasa setahun penuh. Please deh, ngomong ini musim corona banyak dosa, awal ini banyak diuji oleh Allah, poso lah. Poso, bukannya nganggo warung yang setik. Ada GoFoodnya ya Mas ya? Di Jogja ada berapa cabang? 10, di Jogja ada 10. Saya itu makan warung setik dulu yang pertama kali di Taman Siswa. Taman Siswa timur jalan, dekat jalan apa namanya itu? Masjid Al-Jihad utaranya. Depan lembaga pendidikan itu loh. Ah, dulu situ. Itu pertama kali makan warung waktu itu harganya masih 5.000. Oh, 5.000 udah setik karo milsek. Wah, sing bahaya. Mahasiswa mangane warung setik zaman sakmono 5.000 bare seminggu ra mangan. Dua saya jatah 5.000 ki 5 dino, sedina 1.000 kok. Lah nggih mangan ning warung setik zaman sakmono ta. Ya Allah, bare 5 dino ra mangan aku sek. Ora kenal Mas Jody kok tak bisui danco Mas. Nah, satu lagi hadis ya. Satu lagi hadis untuk kita tanya jawab. Yuk. Apik iki bahasane malam ini. Oh, wis ganti fasal meneh iki. Faslun fi shadaqah. Ya. Faslun utawi iki iku fasal iku fi shadaqah ing dalam nerangake bab sedekah. Wah, ini pas sih. Kalau ngomong sedekah itu pengusaha-pengusaha yang bagi saya salah satunya sedekahnya luar biasa itu ya Mbak Jody, Mbak Jody, Mas Jody sama Mbak Ani itu. Sebabnya didikane Ustadz Yusuf Mansur. Kadang-kadang Ustadz Yusuf Mansur ini nongol. Hai Gus. Tat, nanti tat. Tadi masih di TV mana tat ya? Faslun utawi iki ku fasal fi sedekati ing dalam nerangake babakan sedekah, bab sedekah.
Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, duh Ali, inna auliya Allah sak temene kekasih-kekasih Gusti Allah taala, lam yanalu iku lam yanalu, orang gegayuh sapa auliya saata ing jembare rahmatillah rahmati Allah waridwani hilan karidone Allah bikasrotil ibadah iku bikasrotil ibadah kelawan akeh ibadah walakin angin tapine nalu padha gayuh sapa aulia ha ing rahmat lan ridhone Allah bisa khawatin nafsi iku bisa khawatin nafsi kelawan lomone ati wal istihanati lan oleh nganggep remeh bidunya kelawan donya. Iki lho, iki angel iki. Saya terangke ya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, wahai Ali, sesungguhnya wali-walinya Allah itu tidak mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah dengan banyaknya ibadah. Kira ngono iki, seorang ahli ibadah kira ngono tenan iki. Ya. Wali-walinya Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah itu mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah tidak dengan bikasrotil ibadah, tidak dengan memperbanyak ibadah, tetapi mereka mendapatkan walakin naluha bisa khawatin nafsi, tetapi mereka mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah itu karena lumone ati, sakhok dermawan, wal istihanah, dan mereka menganggap remeh bidunya soal dunia. Jadi kayak Mas Jody hari ini itu, mohon maaf, kenapa kemudian barangkali dikasih oleh Allah? Ya karena satu, menjadikan sodakoh sebagai basic hidupnya, sebagai ideologinya, bahwa manfaat itu adalah ideologi. Dan 82 cabang warung setik yang dimiliki itu, mohon maaf, tidak berada di dalam hatinya, cukup berada di dalam tangannya. Karena persoalan dunia, kita sering mendengar hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia itu adalah merupakan nenek moyang segala kesalahan. Boleh punya 82 cabang, bahkan saya doakan mudah-mudahan 1000 cabang, amin. Tetapi tidak boleh cinta. Oleh duit tapi akan seneng. Oleh duit warung setik, tapi jangan terlalu cinta dengan warung setik. Bahkan kita menganggapnya wal istihanah bidunya, remeh biasa. Kenapa? Karena semuanya hanya dijadikan fasilitas, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuwi rungono wi. Melo sing sponsor warung steak tok kuwi melu-melu. Tujuane ya kuwi jane. Tapi iki hadis lho, Bro, hadis lho ya. Jadi, para wali-walinya Allah itu mendapatkan ridho dan kasih sayangnya Allah tidak dengan banyaknya ibadah, tetapi mereka mendapatkan ridho dan kasih sayangnya Allah bisa khawatin nafsi, dengan hati yang dermawan. Mila nyoh. Yuk, mumpung ini bulan Ramadan, masih pandemi corona, perbanyak